Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Rima Sylvia. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari aku. Di video kali ini kita akan membuat satu menu makanan tradisional yang mana makanan ini nggak kalah enaknya dari makanan kekinian lainnya. Langsung aja sediakan tepung ketan putih. Di sini aku memakai tepung Rose Bran. Kita sediakan wadah. Tuangkan tepung ketan putih ke dalam wadah yang udah disediakan. Di sini aku cuman menuangkan setengah dari tepung. Selanjutnya kita masukkan air daun pandan. Air daun pandan ini adalah air daun pandan murni. Daun pandannya aku potong-potong, lalu aku blender dan disaring. Kenapa aku pakai air daun pandan murni? Supaya rasanya lebih enak dan wanginya itu lebih enak. Kita tuangkan airnya sedikit demi sedikit. Setelah kita tuangkan, kita aduk hingga merata. Jika adonannya terlihat atau dirasa masih keras atau kekurangan air, kita tambahkan lagi air dari daun pandan tadi. Kita aduk kembali hingga semuanya merata. Karena adonannya terlalu encer, jadi aku akan tambahkan kembali tepung ketan putihnya. Agar cepat tercampur dengan rata, di sini aku akan mengaduknya dengan menggunakan tangan. Tangan aku sudah dicuci bersih, jadi aman untuk mengaduk adonan ini. Jangan lupa kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kita aduk hingga semuanya benar-benar merata, tidak ada gumpalan, dan pastikan adonannya tidak terlalu encer dan tidak terlalu keras. Kira-kira untuk tekstur dari adonannya seperti ini ya. Ini tinggal kita bulat-bulatkan, tapi kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan wajan atau kita siapkan tempat, lalu kita taburi tepung. Tujuannya supaya ketika membulatkan nanti, adonannya tidak lengket ke wadah atau wajan yang telah kita sediakan. Sekarang kita bulat-bulatkan. Untuk ukurannya bebas. Di sini aku membulat-bulatkannya sebesar
kelereng-kelereng kecil, karena nanti ketika dimasak dia akan bertambah besar atau mengembang. Lakukan sampai adonannya habis. Kita taburi tepung lagi supaya tidak lengket antara satu bulatan dengan bulatan yang lainnya. Dan ini kita sisihkan dulu, kita siapkan bahan-bahan untuk membuat kuahnya. Kita siapkan wajan. Berhubung aku ada stok santan yang masih beku, jadi di sini langsung aku masukin aja santan yang udah bekunya ke wajan. Ini santannya 1/4. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih. Tambahkan cairan gula aren. Di sini udah aku saring supaya ampas-ampas yang ada pada gula tidak terbawa ke dalam santan. Tambahkan 3 sendok gula pasir. Kalau kalian ingin lebih manis lagi bisa ditambahkan. Silahkan disesuaikan aja. Tambahkan garam. Dan ini siap untuk kita masak. Karena di sini aku menggunakan benar-benar santan kental walaupun masih beku, jadi di sini aku akan menambahkan air. Untuk takaran semua dari bahan-bahan bisa kalian cek di description box ya. Kita masak dengan menggunakan api yang sedang dan kita aduk terus sampai santannya mendidih, supaya tidak ada gumpalan-gumpalan atau pecah santan. Ini santannya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan bulatan-bulatan dari cenil tadi ke dalam si santan ini. Untuk mengetahui matang atau belumnya dari bulatan-bulatannya atau cenilnya ini, kita bisa lihat kalau misalnya dia udah merapung, itu tandanya udah pada matang.
Jadi kita masukkan bulatan-bulatannya secara perlahan satu persatu. Nah, kalian bisa lihat sendiri ada sebagian dari cenilnya udah merapung dan mulai mengembang. Ini tandanya dia udah matang, tetapi kita tunggu sampai semuanya benar-benar udah matang baru kita angkat dan matikan. Jangan lupa untuk cek dari rasanya. Jika udah pas, udah bisa kita matikan. Dan kita lanjut untuk memasak santan toppingnya. Lanjut untuk topping santannya, di sini aku menggunakan santan kemasan. Ditambahkan 1 lembar daun pandan. Dan aku tambahkan sedikit air karena terlalu kental. Dan tambahkan juga sedikit garam. Kita aduk sampai mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, udah bisa kita matikan dan saatnya kita sajikan. Ini dia, cenil ala Rima Silvia. Kalau di Padang, kami menyebutnya cande. Kalau di daerah kalian namanya apa ya? Sekarang kita tinggal siramin topping santannya sesuai selera. Ini rasanya enak banget, manis tapi nggak bikin enak. Terus ada asin-asinnya juga. Cocok banget buat sarapan ataupun menemani hari-hari kita di saat hujan kayak gini. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.